Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya selalu baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Senchun Renjian di part ketiganya. Pada part sebelumnya, Wang Bol dan teman-temannya telah berhasil melewati ujian bertahan hidup di hutan. Mereka semua pun kini dipilih oleh masing-masing guru untuk menjadi muridnya. Dan Wang Bol dipilih secara khusus oleh guru Sang sebagai muridnya. Namun guru Sang terlihat kesal kepada Wang Bol sehingga ia menyuruh Wang Bol untuk pergi sendirian mendaftarkan dirinya di departemen sihir. Saat Wang Bol mendaftar, ia memperlihatkan kartu khususnya yang berbeda dari yang lain, di mana kartu itu ternyata memberikannya kamar dengan fasilitas yang sangat megah. Saat sedang di kamarnya, Wang Bol kembali melihat topengnya yang selalu membuat ia bisa bertahan di hutan ketika sedang ujian. Ia juga melihat berita yang terjadi di akademi, di mana para murid sedang membicarakan Wang Bol. Sampai akhirnya, salah satu murid mengatakan bahwa dari informasi yang ia dapatkan, Wang Bol ternyata telah curang dalam ujian bertahan hidup di hutan. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari Wang Bol yang kecurangannya telah diketahui? Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Wang Bol yang sedang berada di halaman departemen sihir. Ia membaca sebuah sejarah yang tertulis di sebuah batu, di mana bintang Golden Wheel memberi cahaya dan panas kepada bumi. Tiba-tiba sebuah pedang perunggu kuno raksasa menembus bintang Golden Wheel. Tak ada yang mengetahui pedang tersebut berasal dari mana. Pecahan pedang yang hancur menjadi energi baru untuk planet bumi. Karena kejadian tersebut, orang-orang pun menyebutnya sebagai energi spiritual. Semua kultivasi dunia mulai mengalami perubahan yang besar. Era tersebut pun disebut dengan era spiritual awal. Wang Bol yang mengetahui kelasnya akan masuk, kemudian bergegas pergi ke kelas. Ia pun berlari dan melewati dua murid yang sebelumnya. Kedua murid itu pun mengatakan kalau Wang Bol adalah orang yang curang. Ketika di depan gerbang, Wang Bol mengatakan kepada dirinya bahwa jika langit memberikannya tanggung jawab yang besar, maka ia harus membuat hatinya menderita dulu dan ia juga harus tetap tegar. Saat Wang Bol membuka gerbangnya, ternyata beberapa murid telah siap menyerangnya. Di dalam kelas itu, Liu Dobin melihat Wang Bol yang tidak disukai murid-murid lainnya. Ketika Wang Bol terpojok, Liu Dobin pun berniat untuk menolongnya. Akan tetapi, Wang Bol mengeluarkan pengeras suaranya untuk melawan mereka. Wang Bol pun berkata bahwa hal seperti itu tak akan membuatnya mundur. Tak lama kemudian, bel pun berbunyi, menandakan pelajaran akan segera dimulai. Wang Bol yang panik lalu mencari tempat ia akan duduk. Namun beberapa murid tak ingin duduk dengannya, sehingga ia akhirnya duduk di samping Liu Dobin. Seorang guru kemudian masuk ke dalam dan memarahi mereka atas keributan yang baru terjadi. Guru itu pun menjelaskan kalau departemen sihir terbagi 3 jurusan. Tiba-tiba saja ia terpeleset oleh bekas air yang sebelumnya. Guru itu kemudian bangun kembali dan mengatakan terbagi menjadi batu spiritual, pemulihan, dan pemrosesan spiritual. Ia juga adalah salah satu dari 5 pembicara di kelas batu spiritual yang bernama Shou Yunhee. Guru Shou kemudian menunjukkan peringkat kemurnian di kelas batu spiritual. Ia menginginkan agar suatu saat nama mereka berada di batu itu. Guru Shou lalu memperlihatkan batu kemurnian yang ia miliki. Ia kemudian bertanya mengapa mereka harus menempa batu spiritual dan harus menguasai kultivasi teknik yang Ling. Tak lama kemudian, komite kedisiplinan masuk ke dalam kelas memberikan surat kepada Guru Shou, di mana surat tersebut adalah surat panggilan dari murid Wang Bol. Liu Dobin lalu berkata kepada Wang Bol bahwa masalah yang ia hadapi kali ini bukanlah masalah kecil. Ia mendengar kabar banyak guru yang menolak kehadiran Wang Bol dan ingin mengeluarkannya dari akademi. Ia memintanya memikirkan alasan yang tepat agar bisa selamat. Wang Bol lalu dibawa ke ruangan komite kedisiplinan yang saat itu sudah terdapat banyak guru. Setelah di dalam, seorang guru berbicara kalau Wang Bol telah melakukan kecurangan dan menimbulkan banyak hal buruk. Karena ia adalah murid rekrutan khusus, ia sengaja dipanggil untuk mengikuti rapat akademi. Proses persidangan Wang Bol pun akhirnya dimulai. Wang Baole
Guru itu melanjutkan kalau tindakan Wang Bol akan mempengaruhi kejadian di Akademi Piao Miao, sehingga ia meminta agar hak khusus dari Wang Bol dicabut. Guru yang lainnya juga berkata bahwa Wang Bol masih muda namun sudah melakukan tindakan yang tidak baik. Para guru-guru pun memutuskan untuk mengeluarkan Wang Bol dari akademi, karena ia tak pantas berada di akademi dan harusnya segera diusir. Wang Bol kemudian bersujud dan memohon agar dirinya diberi kesempatan berbicara. Ia pun membenarkan semua perkataan para guru. Ia mengakui memang memanfaatkan celah aturan di ujian masuk akademi. Namun ia ingin mengkonfirmasi kepada para guru apakah jika ada murid yang diserang para monster, ia harus membiarkannya. Dan bagaimana jika ada bahaya yang sebenarnya menghampiri, maka ia sebisa mungkin akan menolongnya dan mengorbankan dirinya untuk teman-temannya. Ia meminta agar para guru menjawab pertanyaannya barusan, karena bila ia bisa menembus ilusi, bukankah itu bukanlah sebuah kecurangan? Para guru pun mulai merasa apa yang telah Wang Bol ucapkan masuk akal. Guru Sang lalu berbicara bahwa rekrutan khusus Wang Bol bisa ditarik. Namun hukuman yang diberikan kepada Wang Bol bisa diringankan. Akan tetapi guru itu mengatakan bahwa tindakan Wang Bol itu bisa membuat malu Akademi Piao Miao. Ia pun mulai menunjukkan biodata dari Wang Bol. Di sini, Wang Bol merasa senang karena kekuatan dari topengnya tidak diketahui oleh para guru. Wang Bol kemudian kembali membela dirinya. Ia lalu bersujud dan menyampaikan isi hatinya, jika perbuatannya dianggap masalah maka ia siap menerima hukuman. Pimpinan pun tertawa mendengar perkataan dari Wang Bol karena sekarang ia belum bisa menjawabnya. Wang Bol akhirnya tak jadi dikeluarkan dan hanya diberi hukuman. Setelah itu kepala akademi membuka gerbang dan ternyata teman-teman Wang Bol sedang menunggunya. Setelah kejadian tersebut, guru yang ingin menjatuhkan Wang Bol kemudian datang menemui pemimpin akademi dan mengakui kesalahannya karena sebenarnya ia hanya ingin mengambil kuota rekrutan khusus. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Shenjun Renjian di part ketiganya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perjalanan Wang Bol di part berikutnya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.